Enak nggak bohong, enak. Thank you, Teh Ocha. Pertama kalinya minum kopi dari Salo enak nggak bohong, enak. Thank you, Teh Ocha. Pertama kalinya minum kopi dari Salo enak nggak bohong, enak. Thank you, Teh Ocha.
Hilda, Kak Hilda juga sudah hadir ya. Waalaikumsalam, Meta. Ini Kak Hilda. Assalamualaikum, Kak Hilda. Meta bisa dengar suara saya? Hilda, Meta, suara Ibu kedengaran nggak? siapa nih? Hilda kah? Bu Nurul. Kurang nih. Kurang ya? Tunjukin kamu. Tes Bu Meta, bisa jelas nggak ya? Iya Bu. Oke Bu, sudah Bu. Kayaknya. Tinggal nunggu. Bentar lagi ya. Mungkin mau sholat, bisa sholat dulu kali ya. Sebentar. Hilda sudah di sini ya. Bu. Selamat datang Bu Nurul, Ibu Kajur, Ketua Jurusan. Jadi kita bincang santai nih Bu. Oke. Iya, jadi apa? Agak meninggalkan seremonial. Seperti biasa, jadi memang dibuat apa? Memang suasananya santai, bincang sore santai gitu Bu. Insya Allah sudah ada Hilda di sini, alumni kita Bu. Assalamualaikum, Meta. Alhamdulillah, Ibu mungkin ingat Bu yang Assalamualaikum, Bu Nurul. Eda muka ininya. Iya, iya. Kelihatan ya? Iya, iya. Bu Nurul ingat nggak Bu Nurul? Ini Bu Nurul. Ibu. Ingat lah ya. Masih ingat nggak ya? Cantik ini ingat lah ya. Lupa Ibu kayaknya. Di sini juga ada Bu Nino. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Nino. Ada juga Bu Heli tadi yang konfirmasi ingin datang. Rindu mau lihat Hilda. Tunggu tadi juga ya. Kangen juga sama semuanya, Met. Iya, ini tunggu ya. Tadi ada Bu Nino, Meta udah cek ada Bu Nino. Tadi siang juga Bu Eli sudah konfirmasi mau gabung. Mungkin kalau udah kita buka aja lah ya. Bu Farah, bisa kita buka aja lah Bu Farah ya, sesuai jadwal ya. Kan Bu Meta. Terima kasih Bu Nurul, udah bersedia. Selamat datang Mbak Hilda. Terima kasih. Boleh silakan Bu Meta. Ya, kita bincang santai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita mulai dulu dengan bismillah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di sini kepada Ibu Ketua Jurusan ISP FEB Untan, Ibu Nurul Bariyah, PhD, dan juga di sini sudah hadir pembicara kita yang sangat ditunggu-tunggu untuk membagikan ilmunya, Kak Hilda Gulam, ya, atau biasanya kami semua manggilnya Eda, ya. Ya, panggil Kak Eda saja, masih muda ya Kak Eda atau Ibu Eda. Jangan Ibu. Enggak mau, dia enggak mau Ibu. Enggak mau ya. Kak Eda juga sudah ada, dan di sini juga ada Bu Faradina, ada juga tim dari CIBC ISP, di sini ada Kenny Jaya, ada Anugerah Putra, dan Sohandi, serta kami hormati juga Bapak Ibu dosen yang hadir. Insya Allah yang sudah terdata itu hampir 160-an, dan itu memang kami jadi free untuk acara ini. Insya Allah Bu Nurul kita upayakan setiap bulan akan ada kumpul asik bincang bisnis. Jadi memang suasananya jauh dari formal Bu Nurul. Memang buat santai, jadi sharing, dan kita mau upayakan menghadirkan para alumni Bu. Jadi untuk berbagi bisnis mungkin juga bisa ke depannya bisa menjadi mentor bagi mahasiswa-mahasiswa kita ke depannya begitu.
Kak Eda, kita sebelum mulai kita berikan waktu dulu kepada Bu Nurul Bariah karena ini kegiatan perdana gitu ya. Jadi kita juga pengen dibuka oleh Ibu Ketua Jurusan kita, Bu Nurul Bariah. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, makasih Bu Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore dan salam sejahtera. Sore ini saya diminta oleh pengelola CIBC ya untuk memberikan pengantar pada acara yang digagas oleh CIBC, yaitu Kabin Kumpul Asik Bincang Bisnis edisi perdana. Ya. Karena edisi perdana katanya Bu Nurul hadir ya, katanya. Insya Allah saya hadir. Edisi berikutnya pun insya Allah kalau tidak ada halangan juga ikut hadir. Jadi CIBC ini merupakan kependekan dari Creative Economy Business Center. Ini dibentuk oleh jurusan ISP FEB Untan, sebagaimana diamanatkan oleh Mas Menteri sebenarnya ya, Mas Nadiem Makarim, yang dituangkan dalam kontrak kinerja antara Untan dengan Kemdikbud. Jadi ini sifatnya mandatori unit ini sebenarnya ya. Jadi wadah CIBC ini ternyata bukan hanya kita buat karena wajib dibuat ya. Terbukti dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan CIBC beberapa kali ini banyak sekali mendapat dukungan baik dari kalangan akademisi internal kita sendiri ya, maupun dari masyarakat umum, termasuk juga dari pengusaha maupun pemerintah daerah. Artinya wadah ini memang diperlukan gitu, bukan hanya sekedar kita punyalah di jurusan gitu ya. Alhamdulillah ternyata wadah ini dianggap juga sebagai wadah yang bermanfaat. Nah, untuk itu tentunya saya menyampaikan terima kasih ya kepada pengelola Bu Meta Sariat Kartika SEMSI dan Mbak Paradina SEME atas kinerjanya membangun CIBC ini. Meskipun baru aja ya, mungkin belum sebulan kali ya dibangunnya. Nah, hari ini kita kembali mendapatkan kehormatan dari kalangan pengusaha untuk membagikan pengalaman dan pandangannya yang berharga bagi kita semua. Untuk itu saya sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Untan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya nih kepada Mbak Hilda SEMM sebagai alumnus yang berhasil atas kesediaannya back to campus untuk sharing session hari ini. Terima kasih ya Mbak Hilda. Terima kasih Ibu. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Nah, tidak lupa tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun umum ya, dan pengusaha-pengusaha di Pontianak juga mungkin ya. Harapan kami tentunya sesi yang berharga ini dapat dimanfaatkan peserta dengan sebaik-baiknya. Saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurul Bariah atas sambutannya di kegiatan perdana kita. Insya Allah yang terdata ini update-annya 204 Bu yang daftar kegiatan ini. Semoga nanti seiring waktu ini partisipannya semakin bertambah sesuai dengan registrasinya yang sudah terdata di kami. Baiklah, sebelum kita mulai sesi ini, tentu ini sangat berharga ya waktu ini dan perlu didokumentasikan. Nah, jadi mohon kepada semua peserta acara Kumpul Asik Bincang Bisnis ini, jadi momen ini menjadi dokumentasi yang sangat berharga bagi CIBC dan jurusan. Kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu. Dimohonkan kepada para peserta di ruang Zoom ini untuk membuka kamera. Ya. Gimana Anugrah? Bisa, Bu. Anugrah? Oke, siap. Udah bisa, udah tampak semua. Tolong di komando karena saya nggak. Oke. Tolong komando Anugrah, apakah masih ada yang belum, masih banyak yang belum buka kamera? Mungkin para peserta boleh mengaktifkan kameranya. Untuk slide yang pertama akan saya mulai. Boleh bersiap. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, sebentar. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga,
1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Untuk slide yang kelima, 1, 2, 3. Untuk slide yang keenam, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Anugerah. Nah, ini momennya luar biasa ya, Bu Nur, Bu Farah ya. Jadi dokumentasi kita ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke lanjutkan kegiatan kita, dan inilah yang paling ditunggu oleh semua peserta karena ingin lebih dekat dengan Kak Hilda. Mungkin Anugerah bisa share lagi CV Kak Eda ya. Di sini mungkin teman-teman yang baru datang belum lihat CV yang tadi di awal sudah kami nih juga ya, kami buat sudah kami tayangkan supaya tadi sambil nunggu bisa mengenal Kak Eda. Anugerah bisa tayangkan kembali? Halo? Bisa Bu, bentar ya Bu. Oke. Insya Allah acaranya juga di sini di backup oleh Pak Maulana. Jadi sini juga sudah live on YouTube ya. Jadi bagi teman-teman bisa bantu. Nanti saya akan share link untuk YouTube-nya ya. Bisa bantu share supaya banyak juga yang bisa berinteraksi di pertemuan kita kali ini. Nah, ini kurikulum vitae-nya Kak Hilda Gulam ya. Nah, insya Allah beliau ini bisa dilihat ya. Pertama kalinya minum kopi biasa lo. Enak nggak bohong? Enak. Thank you, Teh Ocha. Sudah Bu. Oke, terima kasih Anugerah. Gimana Kak Eda? Kaget nggak? Ada paparazi. Kaget ada paparazinya ini. Aduh, Ibu Meta. Baiklah, teman-teman. Jadi Bu, itu singkat CV-nya. Mengapa jadi memang semakin santai seperti ini? Karena beliau ini sahabat saya waktu kuliah. Memang kami selalu berdua nih ya waktu kuliah dulu. Dan beliau ini kalau untuk teman-teman yang mungkin bergabung di HIMEPA, nah ini juga mantan pengurus inti nih, bendahara himpunan kita waktu angkatan saat saya jadi ketua, Bu Nurul. Ini bendaharanya Bu. Ini bendaharanya, dan Masya Allah ternyata luar biasa. Dan Kak Eda, hari ini kita ingin tahu ya Kak Eda, mungkin Kak Eda bisa paparan singkat gimana sih perjalanan, kan tema kita hari ini membaca peluang bisnis ya. Ya. Nah, padahal Kak Eda ini panjang ceritanya, setelah lulus tidak langsung bisnis. Kak Eda ini lanjutkan S2 dulu di Trisakti, ya. Kemudian bekerja berapa tahun tuh ya, jadi di BUMN, sampai level sekretaris perusahaan ya. Udah tangan kanan bos direktur BUMN, anak perusahaan Telkom, dan kemudian bisa lalu sempat ya, masih ya, sampai punya anak juga masih ya, sampai yang Kak Eda ini anaknya sudah 2 saat si
si kakak atau si adik ya masih? yang kecil. Jadi waktu si kakak masih ya tetap di Iya, BUMN ya. Nah setelah itu kok memutuskan. Nah mungkin ya. tadi perjalanan singkat yang saya ungkapkan mungkin Kak Eda bisa menceritakannya kembali. Silakan Kak. Ya, makasih ya Ibu Meta atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak ini Ibu Nurul sebagai ketua jurusan ISP. Alhamdulillah ini saya hari ini juga kaget ini karena dihubungi sama Ibu Meta. Meta ini teman dekat saya banget ini Ibu Nurul. Nggak pernah pisah waktu kuliah ini kan bareng-bareng terus. Ya kan, cuman dulu cita-citanya ini kan pengennya kuliahnya bisa bareng. Cuman Ibu Metanya keduluan, udah nikah duluan nih. Nikah duluan, terus saya pindahnya ini kan ya ke Bandung, sayanya akhirnya ngambil alihnya udah ke Jakarta sayanya gitu. Melanjutkan sekolah S2-nya di Jakarta gitu. Nah, perjalanannya sama saya di Jakarta ini memang panjang perjalanannya. Pertama kali saya di Jakarta, saya kuliah sambil kerja itu. Saya kuliah, terus saya paginya kerja di anak perusahaan ya kan, Telkom, sampai jam 4 sore saya pergi lagi ke ini kampus ya kan sambil kuliah gitu. Nah, itu sampai akhirnya saya diangkat jadi karyawan kontrak, terus saya diangkat jadi karyawan tetap di sana gitu kan. Nah, itu lumayan lama saya di sana. Dari corporate secretary, saya pindah lagi dari corporate communication di marketing communication. Terus beberapa bagian lah saya pindah di sana gitu. Nah, sampai saya punya anak, ini anaknya udah 2, saya memutuskan buka usaha sendiri. Nah, perjalanan saya bisa bikin usaha sendiri itu sebenarnya berawal dari saya sering ngumpul-ngumpul juga sama teman-teman yang dari Pontianak, kalau ada acara, ada arisan, terus saya sering bikin biasanya bubur pedas, ya kan. Nah, terus saya ngelihat kok kayaknya di Jakarta ini sedikit banget ya makanan tradisional khas Kalbar, Pontianak gitu. Dari situ aja saya langsung menangkap peluang itu sendiri gitu. Kok sedikit banget makanan khas Kalbar yang ada di Pontianak, terutama pada saat itu saya kan tinggalnya di Tebet. Nah, jadi saya melihat peluang yang ada di Tebet kok belum ada, ya kan, terus yang jual kopi tradisional waktu itu. Nah, dari situ sih saya berpikir gimana kalau saya bikin usaha makanan khas Pontianak dan ada kopi tradisionalnya juga. Gitu kan. Nah, tapi saya nggak pikir panjang itu. Kadang kita berpikir dulu kan, nih dananya nggak ada, uangnya nggak ada, gimana mau jalan. Tapi kalau saya pada saat itu, saya bismillah aja, saya buka usaha, pada saat saya berpikir, oh ini kayaknya peluangnya ada, saya langsung kerjakan saat itu juga. Gitu. Semuanya benar-benar saya kerjakan dari nol, mulai dari masak, belanja, semuanya saya lakukan sendiri pada saat itu, Bu. Ya kan? Nah, jadi dari situ awalnya saya membuat usaha ini Saluinyan. Dan perjuangannya saya juga nggak segampang nggak seenak yang kalau dipikirin sekarang ya, sudah jalan hampir udah 4 tahun gitu. Lika-likunya banyak banget itu Ibu Meta. Begitu. Jadi tadi kan awalnya tadi ya tadi melihat ini ya. Jadi membaca peluang bisnisnya karena sering kumpul nih ya. Kumpul teman-teman di sana. Kemudian Kak Eda juga masak ya. Iya, saya masak sendiri. Semuanya saya kerjain sendiri waktu itu. Awalnya kita semua kaget kan. Kaget. Kok Eda nih kan waktu kuliah nggak pernah masak gitu. Terus tiba-tiba sekarang malah masak ya. Eda masak, ini serius Eda masak gitu kan. Benar-benar percaya nggak percaya itu sebenarnya waktu itu ya kan. Saya semua itu juga saya lakukan dengan belajar ya. Saya belajar, memang nggak instan semuanya. Saya coba, saya kerjain sendiri karena pada saat itu saya memutuskan sebenarnya untuk keluar dari perusahaan itu, resign aja berat itu Bu Meta. Saya itu 3 bulan surat saya nggak ditandatangani sama atasan saya. Karena suruh mikir, kamu yakin nggak? Kamu mikir dong, katanya kamu udah karyawan tetap. Terus kenapa kok kamu mutusin buat
keluar begitu aja katanya gitu kan. Karena pemikiran saya waktu itu memang salah satu alasan saya anak ya, karena saya setiap hari pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, kehidupannya seperti itu gitu kan. Terus anak saya yang ngurus juga kayaknya keteteran, nggak ada yang ngurus gitu kan. Saya akhirnya berani memutuskan saya untuk resign, walaupun itu kalau kita udah kerja itu memutuskan untuk resign itu sesuatu yang berat ya, karena sekarang kalau kita kerja di kantor itu kan berarti kita hanya mengharapkan ya anggaplah memang kita sudah punya gaji setiap bulan ya kan. Tetapi kalau kita sebenarnya pengen merasa lebih lagi dari itu, kita harus berani keluar dari zona itu. Itu saya nganggap waktu itu saya berada di zona nyaman. Nah, akhirnya pada saat kita pengen punya usaha sendiri, saya menganggap saya sudah berani keluar dari zona itu. Karena kita harus berani melawan situasi pada saat yang kita sudah yakin dengan pilihan kita. Belum tentu kita akan berhasil, ya kan? Sedangkan kita sudah lepas dari zona itu gitu. Nah, tetapi itulah sebenarnya yang saya lakukan sekarang. Gimana saya bisa meraih itu sampai sekarang, itu semuanya dengan memang kita perjuangan. Karena memang nggak ada yang gampang semuanya dan tidak ada yang instan. Kalau memang ada kemauan, pasti kita bisa. Semua orang juga bisa melakukan itu. Gitu. Masya Allah. Jadi tantangannya apa nih? Tadi udah nggak bisa masak ya, tapi akhirnya harus memaksakan tuh, memaksakan masak. Nah, kemudian tantangannya apalagi kita tahu ya di Jakarta ini, Masya Allah ya, persaingan bisnisnya, usahanya, dan istilahnya kalau kafe, restoran itu kan udah banyak sekali. Dan kita lihat juga di sini, Masya Allahnya, Kak Eda ini kan bisa mendatangkan public figure juga ke Saluinyan kan. Nah, jadi gimana nih, tantangannya apa dulu, kemudian gimana tipsnya tadi bisa menghadapi tantangan itu? Pada saat sudah memutuskan untuk membuka usaha, jadi kita tidak usah takut untuk gagal. Jadi jangan pernah takut gagal sebelum dicoba dulu, ya kan? Nah, segala sesuatunya itu berawal dari diri kita sendiri. Peluang itu juga sebenarnya yang bisa bikin peluang itu sebenarnya kita sendiri. Kita yang menciptakan peluang itu. Ya kan? Kalau bukan kita yang menciptakan, tidak mungkin ada orang lain. Kita hanya bisa melihat peluang itu pertama yang ada dari diri kita sendiri, sama yang ada di lingkungan sekitar kita. Kayak saya mungkin melihat peluang itu yang ada di lingkungan sekitar saya juga. Di lingkungan sekitar saya melihat makanan khas daerah ini belum begitu banyak, ya kan? Nah, makanya saya berusaha gimana saya menciptakan peluang itu. Tanpa berpikir panjang, saya lakukan saat itu juga. Nah, tantangannya saya ini membuka usaha di ibu kota, dan ini makanan khas daerah, ya kan? Tidak semua orang itu rasanya bisa masuk dengan semua makanan kita, ya kan? Nah, tetapi itulah semuanya tantangannya, bagaimana kita berusaha mengenalkan makanan khas daerah kita ke nasional. Nah, itu sebenarnya yang saya lakukan. Pada saat itu awal saya buka, saya hanya menggunakan handphone saya untuk kirim promo via WhatsApp itu. Saya kirim ke semua teman-teman saya yang ada di WhatsApp. Ternyata responnya itu baik banget. Teman-teman saya yang ada di WhatsApp malahan mereka kirim lagi ke teman-teman yang lainnya. Jadi pada saat saya pembukaannya di malam minggu itu, orang datang yang saya juga tidak kenal dari mana aja, ternyata itu orang Pontianak semuanya. Masya. Saya juga kaget waktu itu ya Bu Nurul, ya mungkin sekitar di atas 50 orang ada datang tapi saya tidak kenal. Nah, jadi ternyata akhirnya itu pertama kali saya buka Saluinyan itu di Saluinyan ini sendiri ternyata ajang buat temu kangen. Bahkan ada yang tidak pernah ketemu selama 20 tahun sampai 30 tahun, mereka ketemunya di Saluinyan. Nah, itu yang saya tuh rasanya hati saya puas, seneng gitu kan. Sampai angkatan-angkatan udah orang Pontianak yang udah senior umur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, mereka bilang, kami tidak pernah ketemu selama 20 tahun, ternyata Saluinyan mempertemukan kami di sini. Begitu. Dan awalnya itu mungkin bisa dibilang 80% itu orang Kalbar, 20% mungkin orang Jakarta. Tetapi
ternyata saya berusaha, saya mencari pangsa pasar saya memang itu orang Pontianak. Nah, seiring waktu mulai 50% orang Pontianak, 50% orang dari Jakarta. Bahkan untuk saat ini setelah perjalanan saya selama 4 tahun, sekarang bisa dibilang 80% kebanyakan malahan orang dari ibu kotanya sendiri. 80%. Karena memang kita itu tadi saya bilang tantangannya itu harus kita terobos ya kan. Tantangan itu harus kita lalui. Karena kayak saya punya makanan khas daerah, kalau tidak ada tantangan itu rasanya tidak mungkin. Gitu. Tapi saya bangga, artinya saya bahagia banget saya bisa memperkenalkan makanan daerah, terutama makanan Kalimantan Barat ada di ibu kota. Apalagi kita halal makanannya, gitu. Apa-apa aja, Kak Eda, nanti siapa tahu ada yang merantau kan? Yang khas, yang jadi best seller, apa tuh? Yang istilahnya lidah warga ibu kota itu udah mulai familiar tuh, apa tuh? Saya waktu setahun pertama saya bikinnya makanan khas daerah Kalimantan Barat, setahun pertama. Jadi saya memang di sana ada jual bubur pedas, saya jual kue tiaw, saya cai kue, ya kan, saya jual kopi Pontianak, kopi yang kita tarik begitu. Itu makanan-makanan pisang goreng, ya kan. Terus semuanya saya bikin makanan khas Pontianak. Nah, selama setahun itu setelah itu saya pindah lokasi yang lebih, saat ini alhamdulillah lokasi lebih besar, sekitar 400-an luas tempatnya. Nah, di situ saya mulai mengambil peluang lagi. Jadi saya tidak hanya menjual makanan khas Pontianak, tetapi saya juga menjual aneka macam seafood. Saya menjual kepiting asap, ikan bakar, itu, dan saya melakukan itu untuk menarik juga salah satunya, ya, untuk menarik orang-orang yang ada di ibu kota untuk mau datang ke tempat kita. Setelah itu mereka makan makanan seafood, mereka juga bisa merasakan makanan khas Kalimantan Barat. Tetapi cita rasa yang saya bikin sendiri itu untuk bumbu-bumbunya sendiri, saya tetap dengan bumbu-bumbu khas dari kami sendiri, dari Kalimantan gitu. Jadi karena bumbu yang kita pakai bumbu yang lebih berat. Ya, seperti itu. Berarti kan di perjalanannya masih membaca peluang bisnis terus ya, maksudnya sampai bisa mengembangkan, dan yang awalnya cuman selalu ingin kopi dulu kafe ya, selalu ingin kafe, kemudian saat ini udah selalu ingin restoran. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian selalu ingin kopi. Ya, kemudian saya lihat lagi barusan yang Eda, lihat dong itu apa logo, ada selalu ingin apps. Iya. Itu kan berarti baca peluang bisnis terus tuh Kak Edanya tuh. Nah itu gimana tuh Kak Eda, mungkin tips ya supaya jadi sepanjang perjalanan Kak Eda itu harus peluang bisnisnya harus, bukan berarti begitu dapat Kak Eda berhenti kan, enggak ya. Terus Kak Eda terus itu sehingga tadi porsi pelanggannya juga akhirnya bisa warga ibu kota malah kebanyakan kayak gitu kan. Gimana Kak Eda gimana? Ya, artinya kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapat, ya. Jadi setiap hari, setiap saat kita harus selalu membaca peluang dan kita harus selalu menaikkan artinya penjualannya kita, memarketkan bagaimana apa makanan kita yang kita jual. Saya pada saat saya sudah pindah lokasi, saya menjual seafood. Setelah itu saya punya lokasi yang masih ada lahan. Nah, itu saya manfaatkan loh. Kenapa saya nggak coba bikin lagi gitu kan? Saya bikin waktu itu karena saya lihat kayaknya peluang kita bikin usaha kopi. Kopi itu banyak laris. Saya bikin lagi nih Bu Nurul, saya bikin kopi salo namanya. Saya bikin kopi salo, tetapi memang bukan kopi yang tradisional kan. Kopi salo ini memang kopi mesin. Jadi saya juga ada kopi mesinnya, ada kopi tradisionalnya. Nah, alhamdulillah yang kopi salonya itu memang kita diterima karena harganya juga terjangkau, kualitasnya harus dipertahankan, dan sampai sekarang ya kita tetap masih jalan. Nah, saya artinya di sini saya sudah melakukan kegiatan sebagai wirausaha. Saya berpikir memang orang itu pasti selalu akan ada
pada saat omsetnya dia lagi menurun, omsetnya naik, ya kan? Nah, kita nggak boleh lengah seperti itu. Ya, pada saat omset kita lagi menurun, harusnya kita berpikir sebenarnya apa sih kelemahannya kita, apa kekurangannya kita. Nah, apalagi sekarang di tempat saya di Tebet sendiri, pada saat saya udah buka nih Kopi Salo ya, nah mungkin kalau yang main nanti ke Jakarta, mungkin bisa dilihat, itu di seputaran, di dekat Salo sendiri ya Ibu ya, orang kiri kanan itu jualnya makanan semua, bahkan kopi-kopi itu sekarang makin bermunculan yang ada di dekat Salo itu sendiri. Mungkin bisa lebih di atas dari 10 sampai mungkin 15 sampai 20 tempat orang membuat tempat kopi baru. Nah, saya juga artinya saya punya tim-tim saya sendiri yang kita harus melihat walaupun kita ada pesaing, kita nggak boleh takut dengan pesaing. Bahkan kalau saya sendiri menganggap pesaing itu sebenarnya membuat kita jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa melihat, oh kekurangan kita itu nanti apa sih sebenarnya. Kenapa mereka bisa lebih bagus dari kita, kenapa kita enggak, ya kan? Karena begini, saya juga berpikir begini, kalau rezeki itu nggak usah takut, udah ada yang mengatur, ya kan? Nah, yang penting kita tetap berusaha aja. Nggak boleh putus asa, ya kan, tetap usaha, dan intinya selalu berpikiran positif aja, begitu. Berarti ini juga tips ini ya Kak Ida ya, tips waktu. Pastilah dalam 4 tahun perjalanan itu kan tidak trennya naik terus kan. Iya betul. Pasti ada naik turunnya, atau mungkin di masa-masa saat ini yang juga pasti ada dampak PSBB ya di Jakarta. Ya, jadi apakah itu yang Kak Eda pegang tuh tadi, apa semangat itu yang tadi, sehingga tetap bertahan nih sampai di sini, atau ada rahasia lainnya yang mungkin bisa dibagikan ke adik-adik kita sehingga mereka semakin semangat, dan atau yang sudah bisnis saat ini semakin ini apa bisa ada nih motivasi, kembali termotivasi setelah acara ini gitu. Ya, harus dong. Kita kalau untuk memulai usaha itu, kalau kita pertama untuk memulai usaha, kalau kita banyak mikir ini, pasti nggak jadi-jadi loh, Bu Meta. Kalau saya ngerasain, kalau saya banyak mikir ya kan, hari ini saya mikir nanti kalau saya gagal gimana ya, nanti kalau saya gagal gimana ya, pasti nggak akan jadi-jadi. Jadi memang yang harus kita lakukan, ayo kita lakukan. Pada saat kita sudah mulai berpikir, kita sendiri bisa menciptakan peluang itu. Nggak usah takut, jadi nggak usah takut, kita mulai aja, bismillah, kita lakukan. Apa yang kita nganggap keahlian yang ada dalam diri kita.